Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita di sini ditemani sama teman-teman dari SMA Taruna Nusantara, sama SMA Kerja Nusantara dan SMA Astahanas. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya. Saya menggantikan Kak Damar di podcast kita, podcast Nusantara Belajar. Nah, sebelumnya kakak-kakak di sini bantu saya menyampaikan semangat kita untuk penonton-penonton YouTube Nusantara Belajar. Salam Nusantara Belajar. Salam belajar. Oke, luar biasa sekali. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu teman-teman dari SMA semi militer favorit ini ya. Dari sebelah kiri saya, nah, Kak Restu, namanya nih Kak Restu dari SMA Taruna Nusantara. Kemudian di sebelahnya itu ada Kak Faiz dari SMA Taruna Nusantara juga. Kemudian ada Kak Abel. Kak Abel ini dari SMA Astahanas ya Kak ya? Yeah. Nah, dan ada Kak Agra ini tadi lagi jogging pagi ceritanya, jogging sore ceritanya. Terus kita panggil di sini untuk podcast Kak Agra ini itu dari SMA Krida Nusantara. Wih, luar biasa ya. Baik, jadi buat pemirsa penonton setia YouTube Nusantara Belajar, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan 4 siswa hebat ini yang sudah masuk ke SMA semi militer tentang kegiatan mereka dan tentang angan-angan cita-cita mereka di kemudian hari. Nah, pertama saya mau nanya kabarnya dulu nih, santai aja ya. Yeah. Oke, santai aja. Kak Restu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Yeah. Kak Faiz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kak Abel? Alhamdulillah ya, baik. Dan Kak Agra, oke baik semua ya. Oh ya, nih kebetulan kita tadi sudah swab ya. Semuanya sudah swab ya. Jadi buat pemirsa yang ada di YouTube, yang di rumah, kita di sini sudah swab sebelum kita take video YouTube ini. Baik, sebelumnya kita tanya dulu nih, saya mau tanya dulu soal gimana sih pembelajaran jarak jauh. Masih sekolah kan ya? Masih sekolah, masih udah mulai belajar ya. Oke, mau tanya dulu, selama pandemi ini kegiatannya ngapain aja dari Kak Agra nih di SMA Kerja Nusantara? Kegiatan saya itu setiap hari itu lumayan efektif dalam itu. Gimana jadi, tuh? Mulai bangun pagi. Jadi saya itu menerapkan seperti yang di Krida. Iya, gimana Kak? Saya mulai bangun pagi, sholat subuh jam 4 itu sudah di alarm. Iya. Kemudian mulai binsik-binsik sedikit seperti jogging di depan rumah gitu. Kemudian jam 7.14 itu saya mulai belajar daring hingga 13.30 selesai daring. Kemudian sahabat kemungkinan ada eskul. Iya. Saya masuk eskul paskibra, jadi kemungkinan setiap minggu itu ada acara semisal jam 15 sampai 16.30. Acara apa tuh Kak biasanya tuh? Perkumpulan misalnya sama adik-adik ngobrol-ngobrol bersama gitu. Oh gitu, itu hampir setiap hari dilakuin? Setiap minggu. Lebih tepatnya Sabtu ya, oke. Terus ngomong-ngomong, ke pembiasaan tadi itu dilakuin nggak sama kakak-kakak yang ada di sini selain Kak Agra, contohnya Kak Restu? Iya, dilakuin. Gimana Kak? Seluruh kegiatannya, sistematika kehidupan di TNI aku laksanain. Mulai dari bangun pagi untuk sholat subuh, lalu kita olahraga, belajar, lalu kita belajar siang, les atau kita ikut bimbel gitu kan. Lalu sorenya kita baru misi olahraga. Itu kebiasaan itu dilakuin sehari-hari gitu ya? Iya. Sehari-harinya seperti itu. Kak Faiz juga, kebetulan nih Kak Faiz juga dari SMA Taruna Nusantara sama kayak Kak Restu. Iya. Gimana Kak Faiz kesehariannya? Jadi kalau saya kesehariannya sama kayak Agra sama Restu tadi. Iya. Bangun, sholat subuh jam 4:30. Iya, 4:30. Ya, terus binsik-binsik dikit. Kayak misalnya jogging atau push up, sit up gitu kan. Kemudian untuk kelasnya biasanya jam 7.40 mulai pelajaran sampai jam 12 siang. 12 siang. Selama pandemi ini ya di SMA Taruna Nusantara ya? Pandemi ini. Terus biasanya saya setiap Senin, Rabu, Jumat itu saya ikut binjas di Halim. Oh, di Halim. Iya, di Halim. Oke, baik. Kak Agra juga sama di Astahanas. Coba minta tangan. Kalau saya sama seperti mereka bertiga juga. Bangun pagi melaksanakan ibadah pagi dan melaksanakan aerobik, terus melaksanakan kegiatan sekolah itu jam 7.30 hingga jam 12 siang. Dan kesoreannya kami akan melaksanakan pelatihan seperti pelatihan akademik maupun pelatihan psikotes yang ada dilaksanakan di sekolah.
dan bisa juga melaksanakan olahraga di sore harinya. Iya. Oh gitu ya. Berarti memang sudah terpola ya di SMA militer itu ya, kayak Taruna Nusantara atau Astahanas dan Krida Nusantara itu memang siswanya diminta untuk melakukan kegiatan semacam aerobik dan bangun pagi itu memang sudah setiap hari ya. Iya. Berarti pendalaman karakter SMA militer itu memang luar biasa berarti. Kemudian ngomong-ngomong, selain kegiatan fisik tadi yang diceritakan, kegiatan belajarnya itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan dulu dari Kak Abel. Kegiatan belajarnya tuh darinya tuh seperti apa sih di? Jadi kegiatan belajar kami dari pagi hingga siang hari dimulai dari pagi jam 7.30. Jam 7.30. Sampai jam 12 siang. Iya. Jam 1 sampai jam 2 kita diberi waktu istirahat 2 jam untuk melakukan kegiatan mandiri. Bisa dipakai untuk tidur siang ataupun belajar mandiri. Jam 3 sampai jam 4 kita melaksanakan pelatihan sesuai yang kita minati. Kalau saya pelatihan TNI Polri, seperti saya meminat untuk menjadi TNI Polri. Mungkin itu saja. Itu aja ya? Terus di TN gimana? Kak Faiz mungkin nih, Kak Faiz. Jadi kalau belajarnya tuh gimana sih di TN itu? Ya di TN, kalau di TN dimulai dari olahraga pagi kan? Iya, olahraga itu udah aerobik. Ya, itu udah fisik, betul. Jadi untuk pelajarannya dimulai dari jam 7.40 itu udah mulai setelah apel pagi. Iya. Ya, setelah apel pagi 7.40 semua siswa masuk kelas masing-masing. Iya. Terus mulai pelajaran jam 9, kurang lebih jam 9 istirahat, dilanjutkan lagi jam 9.15 sampai jam 12 siang. Oke, itu belajarnya ya, akademiknya. Terus kemudian habis sholat zuhur lanjut lagi belajar sampai jam 2 siang. Oh gitu. Ya, jam 2 siang dilanjutkan dengan apel pulang sekolah. Iya. Kemudian lanjut makan siang. Lanjut makan siang sampai jam 3 kurang sampai lebih. jam 3. Oke. Ya, habis itu kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri yang seperti kegiatan mandiri contohnya ya kayak bersih-bersih, beresin kamar, beresin geraha atau barak juga. Oke. Kalau yang ada kegiatan kayak ekskul ya ekskul. Terus kalau yang pengen olahraga sore. Oke gitu ya, berarti memang udah diprogramkan seperti itu. Ngomong nih, kan Kak Restu sama Kak Faiz satu sekolah. Tapi meskipun satu sekolah, apakah kegiatannya itu sama terus atau ada kegiatan khusus untuk kelas ini contohnya? Untuk kegiatan itu kan umum ya? Per kelas sih nggak ada, tapi per individu. Misalkan kita mengikuti suatu organisasi atau peleton. Oh, iya, misalkan betul. aku mengikuti organisasi MPK. Dan Bang Bais ini ikut organisasi Bantara. Nah, itu ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan atau berkumpul dengan organisasi itu. Oh gitu. Ya, misalkan pada sore hari kalau kita lagi online saat ini bisa dimulai dari pukul 15 sampai pukul 17. Oh, untuk kegiatannya di luar KBM gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Kalau di Krida gimana, Kak Agra? Selama pandemi ini saya mulai belajar itu mulai jam 7.15. 7.15 itu mulai masuk Zoom. Oh, Zoom pakai. Kemudian untuk itunya seragamnya harus lengkap, tidak boleh ada yang kurang. Oke. Kemudian istirahat jam 9.15 sampai jam 9.30. Kemudian dilanjut lagi sampai jam 13.30. Oh gitu. Tuh belajarnya. Setelah itu mungkin ada kegiatan kemudian lain di selain itu ada latihan-latihan mandiri seperti saya itu binsik sendiri di lapangan depan rumah. Kemudian belajar mandiri juga, mengerjakan PR-PR yang belum saya selesaikan atau belajar sendiri gitu, menambah itu. Luar biasa ya. Berarti tidak cuma fisik seperti kegiatan olahraga pagi dan yang lain-lainnya tadi yang sudah diceritakan sama kakak-kakak di sini, tapi ada juga kegiatan akademiknya. Jadi mereka tetap belajar secara akademik sama seperti SMA pada umumnya ya sebenarnya Kak ya. Iya. Nah, tadi Kak Restu nyinggung ini nih hal yang unik nih, kegiatan yang diikuti di sekolah tapi yang selain KBM atau kegiatan pokok. Nah, organisasi atau ekskul apa sih yang diikutin sama kakak-kakak di sini? Mungkin mulai dari Kak Abel.
Oh, ya. Kalau untuk organisasi, saya mengikuti organisasi POSIS. POSIS itu adalah polisi siswa. Polisi siswa. Ya, jadi penegak disiplin dalam sekolah situ. Jadi tugas dari POSIS itu adalah untuk membantu pengasuh menertibkan dan mendisiplinkan murid-murid tersebut. Nah, kalau untuk kegiatan eskul, saya mengikuti eskul basket. Dilaksanakan pada Sabtu sore. Iya, oke. Jadi ngomong-ngomong nih soal POSIS ya, polisi siswa tuh di KN ada nggak sih? Di TN. Oh, di TN ada nggak sih emang? TN ada, tapi sebutannya bukan polisi. Apa tuh namanya? Tapi lebih spesifiknya PKS ya. PKS itu patroli keamanan sekolah. Seperti pada umumnya. Iya, seperti itu siswa juga dan ada organisasi yang itu adalah organisasi peleton yang dibawahi oleh OSIS. Oke, dibawahi sama OSIS. Bekerja sama guru atau pembina nggak di sana? Atau mungkin cuma siswanya aja yang bergerak sendiri gitu? Untuk organisasi PKS ini itu dibina juga oleh para pamong. Jadi ada siswa yang bergerak sendiri. Iya. Gitu ya, ada pembinaan tuh di Krida. Gimana Kak Agra? Namanya sama, Pol. Kalau untuk PKS? Namanya sedikit berbeda. Namanya itu Paskasis. Yaitu pasukan keamanan siswa. Pasukan keamanan siswa itu biasanya dilantik itu kelas 10 semester 2. Semester 2. Kemudian sama seperti tadi halnya menegakkan hukum yang menertibkan siswa-siswa apabila terjadi pelanggaran gitu. Iya. Mereka juga berkoordinasi dengan PASIS. Yaitu seperti pamong tadi. Ada pamong. Seperti penjaga tadi. Berarti ya. Jadi dia menertibkan baik di asrama maupun di sekolah. Oh gitu. Berarti pada dasarnya itu konsepnya SMA Center itu sama ya. Jadi saling menjaga kedisiplinan dan ketertiban itu berawal dari siswa, kemudian oleh siswa dan untuk siswa ya. Pada dasarnya seperti itu ya. Oke, baik. Ini kakak-kakak ini kan mayoritas semuanya ya, bukan mayoritas sudah kelas 12 ya? Iya. Sudah kelas 12 ya, otomatis punya banyak kenangan di sekolahnya masing-masing. Nih saya mau tanya, kira-kira kenangan apa sih yang paling berbekas selama sekolah di SMA TN dari Kak Faiz mungkin? Ya, kalau dari saya sebenarnya banyak, tapi yang paling berkesan saya kenal apa tuh? Pada saat melaksanakan RPS. RPS itu apa ya? Jadi RPS ini singkatan dari Rute Panglima Sudirman. Jadi kita satu angkatan 30 berjalan jauh dari Pantai Parangtritis sampai Puslatpur di daerah masih di daerah Jogja. Sekitar 30 km. Iya. Kurang lebih 30 km. Itu gimana perjalanan maraton atau perjalanan jalan atau lari? Jalan aja. Jalan aja. 30 kilo. Ya, 2 hari. 2 hari. Ya, jadi satu hari jalan, malamnya kami bermalam di SD Sawah. SD. Nah, di daerah Jogja. Itu per grup atau memang dibiarkan individu atau ada kelasnya atau ada timnya? Ya, jadi dibagi sesuai geraha. Geraha tuh barak kalau di barak, baik. Oke, mungkin lanjut ke Kak Agra. Pengalaman yang paling berkesan saya itu olah Yuda. Jadi olah Yuda itu merupakan hasil didikan dari selama 3 bulan. Saya basis. 3 bulan. Saya itu naik Gunung Manglayang selama 3 hari. Nah, di sana itu perjalanan menanjak dan jalan juga seperti tadi. Kemudian di atas itu kami menginap selama 1 hari. Dan di situ itu ada pengalaman yang paling berkesan seperti jurit malam, terus sholat solidaritas siswa. Dan di situ itu banyak mengutamakan kejujuran sama tidak apatis terhadap siswa-siswa lainnya. Jadi kalau ada yang apatis pasti malam itu juga tersesat gitu teman-temannya. Dan alhamdulillah seangkatan saya, angkatan 24, tidak ada yang tersesat. Oke, luar biasa. Berarti itu berkesan karena sebuah pencapaian ya. Dan momen yang bagus. Selanjutnya karena itu lagi kita balik ke TN. Momennya apa nih yang paling berkesan di sekolah? Momen yang paling berkesan menurut aku sih menjalani PDK selama 3 bulan. PDK itu pendidikan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan. Oke, PDK. Gimana tuh Kak?
untuk 3 bulan rangkaian PDK ini ada banyak sekali ya kegiatannya. Yang pertama itu kita menjalani persami. Pada 1 bulan pertama itu kita menaiki Lembah Tidar yang berada di Magelang, tepatnya di Akademi Militer. Lalu kita melakukan persami pada menginap ya. Rangkaian persami itu ada naik Lembah Tidar dan menginap di ponco atau tenda. Kita buat sendiri. Nah itu di TN. Lalu kita pada saat rangkaian persami itu kita juga melakukan semacam kayak membuat api unggun sendiri. Lalu kita masak sendiri. Dan juga ada pendadakan. Pendadakan itu seperti apa pendadakan? Itu ada semacam kayak bom ledakan. Oh, itu tradisi ya mau ditanya gitu. Iya betul. Itu luar biasa, berarti berkesan ya. Berkesan sekali. Kak Abel, apa nih kenangannya Kak Abel di Astahanas? Kalau pengalaman berkesan saya yaitu waktu pertama kali masuk. Oh, pertama kali masuk. Selama 3 bulan kami melaksanakan masa basis. Masa basis, bakti siswa ya? Iya, jadi kita semua pakai baju PDL untuk melaksanakan masa basis. Iya. Jadi suatu malam itu kita semua lagi tidur tenang. Tiba-tiba ada suara ledakan bom untuk datang satu titik. Di titik itu, titik berkumpul. Jadi kita datang ke sana untuk naik pohon. Naik pohon? Iya. Jadi kalau tidak ada yang naik pohon, itu akan ditangkap katanya gitu. Ditangkap sama pengasuh. Waduh. Ya, jadi kita udah dibagiin pohon-pohonnya. Ada satu pohon itu bisa 2 orang. Pohon itu bisa 2 orang. Nah, ketika kita sudah di pohon, kita nggak boleh turun sampai ada tandanya. Betul. Ya. Baru besok paginya kita melaksanakan tapak tilas. Dari sekolah kami hingga ke taman, ada di taman di daerah Subang. Iya. Kita melaksanakan tapak tilas dari pagi hingga siang hari. Iya. Sampai itu kita malamnya melaksanakan jurit malam. Itu kita tidur di kuburan. Di kuburan. Iya. Jadi kita tidur dari jam 12 malam hingga jam 4 subuh. 4 subuh. Ya, jadi kita tidur di samping kuburan tersebut. Sebelum tidur itu kita harus permisi sama penunggu di sini. Permisi. Iya. Dan pengalaman yang paling lucu itu adalah ketika saya sama teman saya ditanya waktu jurit malam, Pancasila itu ada berapa? Iya. Teman saya kena panik bilang ada 5, padahal Pancasila itu ada 1. Iya. Cuma silanya yang 5. 5, betul. Dari situ kami melaksanakan jurit malam hingga outbound. Outbound itu kita melewati rintangan, dituntut untuk disiplin, tidak apatis, dan kita tidak boleh meninggalkan satu kelompok kita. Kalau ada yang ketinggalan, solidaritasnya harus tinggi. Kalau kita ada yang ketinggalan, kita diulang lagi dari awal. Dari awal, dari start berarti. Iya. Makan pun kita harus tegap, jadi kita ditaruh jeruk di atas kepala kita. Jeruknya nggak boleh sampai jatuh. Kalau jeruknya jatuh, kita harus ulang lagi. Luar biasa teman-teman ya. Itu makan tuh mungkin di teman-teman dari SMA hebat ini tuh memang harus sudah diatur. Jadi tegap, ada jeruknya tadi ya. Mungkin beda-beda mungkin di SMA TN, di KN atau di Astahanas gitu. Nah, nih dari tadi kan kita bahas kebanyakan kan kegiatannya di luar ya. Di luar gitu. Ada mungkin ada trekking, mungkin ada persami dan sebagainya. Ngomong-ngomong, kalau saya boleh tahu, siswa perempuan apakah diikutkan sama seperti siswa laki-laki? Dari TN dulu, mungkin di TN gimana Kak Restu? Jadi saat acara-acara semacam itu. Saat acara-acara semacam itu ya disamakan. Berarti ikut, jadi satu kelompok tuh ada laki-lakinya, ada perempuannya. Iya. Oh gitu. Berarti nggak beda ya. Berarti memang pendidikannya dan itunya tuh sama gemblengannya ya. Gitu ya. Terus kalau di KN gimana? Sama seperti itu, tapi kalau di saya itu ada seperti perbedaan aja. Perbedaannya di mana Kak? Kalau semisal kita itu lari, yang wanita itu mungkin agak jogging gitu. Oh gitu. Tapi limitnya disamakan atau disamakan? Limitnya sama. Kemudian di saya itu ada semacam yang menunggu UKS gitu. Jadi semisal ada yang benar-benar tidak fit pada saat basis ataupun itu pasti ada itu. Ada yang menangani. Ada yang menangani ya. Kemudian Kak di Astahanas, kalau di sekolah saya perempuan laki-laki itu pun disamain, tidak ada dibedain. Jadi kita harus sama awal hingga akhir sama.
baik. Dari masa basis hingga selesai masa basis tersebut. Oh gitu. Iya. Oke, nih buat penonton YouTube Nusantara Belajar yang perempuan, SMA militer itu tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki, tapi perempuan juga banyak. Jadi di Indonesia ini sudah tidak bukan hal asing lagi untuk perbedaan gender itu mempengaruhi karir ya dan cita-cita. Ya. Betul. Selanjutnya Kak, nih kita sampai ke tadi kita udah cerita dari awal sampai ke momen berkesan. Kira-kira kakak ini kan udah kelas 12. Ya. Nah, itu setelah dari sekolahnya masing-masing itu mau melanjutkan kemana sih cita-citanya? Ya. Oke, dari Kak Agra mungkin. Insya Allah setelah saya lulus dari SMA Terpadu Kri dan Nusantara, saya akan melanjutkan sekolah ke Akademi Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut gitu Siap. kan. Berarti sudah prepare ya sampai sekarang ya. Oke, baik. Kemudian Kak Restu nih mau kemana kira-kira setelah lulus? Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara, aku pengen lanjutin ke Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara gitu. Yes. Oke, itu berarti Kak Restu teman sudah tahu ya ke depannya mau seperti apa secara fisik, mungkin secara akademik gitu ya, secara pengetahuan ya. Iya. Sudah dipersiapkan, luar biasa sekali. Kak Abel? Kalau saya setelah SMA, saya rencana untuk melanjutkan ke Akademi Militer. Akademi Militer Ya, Magelang. Magelang. Iya. Oke. Itu Akademi Militer Angkatan Darat ya Kak ya? Iya. Betul ya. Oke. Luar biasa. Kak Faiz? Ya, jadi kalau saya ke Akademi Kepolisian. Oh, Akademi Kepolisian. Ya. Oh, kebetulan sekali nih berarti cita-citanya keempat kakak ini ada di 4 matra ya. Ya. Luar biasa. Kemudian ya Kak, lanjutkan Kak. Apa sih motivasinya sih? Pengen Motivasi ke Akademi Kepolisian. Ya. Ya, karena cita-cita saya dulu pengen jadi seorang abdi negara. Abdi negara Ya. luar biasa. Mulia sekali itu cita-cita. Ya, kalau mungkin pilihan pertama saya belum tercapai di Ya. Akademi Kepolisian, mungkin mencoba lagi ke tahun ke depan di Akademi Militer. Oke, baik. Berarti intinya itu kakak-kakak di sini ini akan nantinya akan jadi pembela negara, pengabdi negara dan pengabdi masyarakat seperti itu ya. Ya. Oke, nah lanjutkan ke pertanyaannya yang masih nyambung nih. Tadi kan udah cita-cita, motivasinya apa sih yang membuat kakak-kakak di sini itu pengen menuju ke sana? Pengen menuju ke Akmal, pengen menuju ke Akmil, ataukah ada motivasi eksternal, mungkin pengaruh dari ayah atau ibu atau saudara, atau murni dari internal dalam diri? Mungkin dari Kak Restu. Ya, jadi motivasi saya untuk masuk ke Akademi Angkatan Udara ini berasal dari diri saya Oh, sendiri. internal berarti ya teman-teman. Karena kenapa saya ingin masuk ke Akademi Angkatan Udara? Karena saya sangat suka melihat pesawat tempur. Oke, pesawat tempur. Ya, jadi Kayak lagunya One Falls ya. Ya, jadi sejak kecil saya sudah menyukai dunia aviasi, suka pesawat tempur dan juga suka tentang kehidupan di udara itu seperti apa. Berbeda dari yang lain. Kalau yang lain kan hidup di darat atau di laut. Kalau saya ingin hidupnya di udara. Oke, baik. Berarti ingin menjaga negara ini dari udara ya Kak Restu ya. Oke, luar biasa sekali. Lanjut ke Kak Amil. Kalau saya kenapa mau jadi Akademi Militer? Karena itu cita-cita saya dari kecil. Oke, berarti murni ya? Ya, keinginan saya sendiri. Karena kalau menjadi seorang Akademi Militer itu tidak semua orang bisa. Makanya itu suatu tantangan bagi saya. Berarti emang udah ingin dari kecil ya. Dan untungnya ini kalau biasanya kalau kita punya cita-cita dari kecil itu bisa berubah ya. Misalnya kecilnya saya pengen jadi dokter, gedenya saya pengen jadi orang sukses, pas kuliah saya cuma pengen lulus, kan biasanya gitu ya. Gitu. Tapi ini luar biasa sekali nih ya. Kak Abel, terus ke Kak Agra. Ini menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut itu udah murni dari dalam hati saya. Dalam hati. Sejak kecil itu saya mulai mengenal tentara. Saya mulai diajak ke kantor ayah saya, mulai mengenal barang-barang yang benar-benar terutamanya lebih khususnya AL. Nah, kemudian untuk semuanya sih sudah terkoordinir, alhamdulillah. Berarti motivasinya itu dari diri Kak Agra, terus karena sering melihat ayah ya gitu ya. Gitu ya. Apa gimana nih?
Iya benar Kak. Iya kayak gitu ya. Oke baik. Berarti ada faktor eksternal dan internal juga dari Kak Agra nih menjadi Kak Faiz. Ya. Kalau dari saya sendiri. Tadi kan motivasinya diceritain ya. Iya. Ya. Jadi untuk jadi seorang taruna akademi kepolisian tuh merupakan cita-cita dari saya sendiri. Oh dari kecil. Kakak sendiri. Ya. Selain pengen jadi seorang abdi negara, cita-cita saya yang lainnya itu membanggakan kedua orang tua saya. Karena saya juga seorang anak pertama. Oh luar biasa. Yang pertama harus menjadi contoh buat betul luar biasa. Berarti masuk ke angkatan akademi kepolisian itu memang murni ya? Ya sendiri. Keinginan sendiri. Luar biasa sekali. Nah kemudian lagi nih untuk kakak-kakak kan kita ketemu kan di bimbel ya Nusantara Belajar buat penonton di rumah. Jadi kakak-kakak ini bimbel di Nusantara Belajar. Nah ngomong-ngomong apa sih alasan kakak-kakak di sini ingin memperdalam akademiknya di Nusantara Belajar untuk sampai ke cita-cita yang tadi kakak sebutkan? Apa sih kenapa milih Nusantara Belajar? Nah mungkin bisa dari Kak Abel. Kalau saya karena Nusantara Belajar dituju untuk sekolah kedinasan ataupun PTN ataupun TNI Polri. Jadi sesuai dengan keinginan saya dan juga jadwalnya juga full. Jadi saya bisa mengikutinya dengan baik. Ya. Jadi alasannya karena memang udah percaya ya sama Nusantara Belajar gitu ya. Baik. Selanjutnya Kak Faiz. Kenapa milih NB jadi tempat menempuh ilmu kedua setelah sekolah? Jadi karena milih NB karena lebih terpercaya kalau menurut saya. Nah selain materinya juga untuk persiapan ke studi lanjut lebih terarah sesuai keinginan saya, yaitu masuk ke sekolah kedinasan. Berarti memang sudah ya sama ya pada dasarnya ya. Nih kali aja Karas tuh beda nih. Karas tuh kan dari udah siswa NB langganan ya Kak ya. Nah, udah langganan ya Kak. Itu dari kelas 9 ya? Dari kelas 9 sampai kelas 12 Karas tuh itu ada di NB. Waduh. Mungkin ini adalah alasan kuat Karas tuh untuk bertahan atau untuk memilih NB sebagai sekolah keduanya itu apa Kak? Pertama saya udah yakin bahwa NB merupakan bimbel yang paling terpercaya. Karena di sini guru-gurunya tuh asik-asik dan yang kedua mengajarinya dengan efektif dan gampang dipahami. Dan juga materi-materinya juga disusun secara ringkas sehingga mudah dipahami juga. Baik. Berarti memang cara belajar NB ini cocok ya buat Karas tuh ya, makanya Karas tuh tetap ada di NB. Baik, Kak Agra, kalau boleh tahu kenapa memilih NB? Cara belajar di NB itu sangat asik. Asik. NB itu bukan hanya Nusantara Belajar, tapi Nusantara bermain. Di sini itu kita bukan hanya fokus untuk belajar, tapi ada selang-selingnya, ceria gitu kita tahu. Kemudian untuk masalah materi, materi di sini itu tepat menuju yang di sekolah saya gitu. Jadi alhamdulillah saya sangat suka dengan NB. Ya, terima kasih Kak Agra, terima kasih Kak Restu, Kak Faiz dan Kak Abel telah mendukung Nusantara Belajar dan telah menempuh ilmu di Nusantara Belajar. Jadi memang di Nusantara Belajar ini kita semua tidak hanya melulu belajar akademik ya. Nah, kita juga kadang sharing, ada diskusi, ada sedikit bermainnya juga. Jadi buat penonton YouTube kami di rumah, silahkan bergabung dengan kami biar nanti kami undang lagi seperti kakak-kakak yang ada di depan ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, ini karena durasi kita udah panjang ya, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada sedikit pesan-pesan, wasiat apa itu untuk adik-adik kakak-kakak di sekolahnya kakak masing-masing agar tetap semangat belajar di masa pandemi. Ya, jadi kayak semacam wasiat apa yang kakak pengen sampaikan ke adik-adik, mungkin bisa sampaikan di kamera sebelah sana, nanti ngadep ke sana ya. Baik, dari Kak Agra dulu, silakan Kak Agra. Ya, jadi pesan saya itu singkat, kesuksesan itu merupakan kemenangan kecil. Jadi kesuksesan itu bukan melulu yang besar terus. Kita telah sholat duha itu udah termasuk kesuksesan, yaitu kemenangan kecil.
kemudian kita masuk KN, TN atau Astahanas pun itu merupakan kesuksesan. Tapi bukan berarti di situ doang. Kita masih banyak tahap-tahap yang masih belum diselesaikan untuk membanggakan orang tua. Mungkin segitu aja. Baik, luar biasa sekali. Termasuk Kak Agra buat adik-adik kelasnya Kak Agra gitu, atau mungkin calon penerusnya Kak Agra yang mau masuk ke KN. Itu pesan-pesan dari Kak Agra. Ingat baik-baik bahwa kemenangan itu jangan puas dengan kemenangan kecil intinya kayak, karena masih ada kemenangan yang lebih besar lagi. Selanjutnya Kak Restu, mungkin dari buat adik-adik di KN atau penonton YouTube kita di rumah. Jadi aku di sini mau ngasih pesan buat agar kalian semangat belajar, bahwa mungkin kalian sedang bersekolah online saat ini. Kalian pasti merasakan yang namanya capek atau bosan belajar online tuh. Tapi ingatlah bahwa puluhan atau belasan tahun lagi orang tua kalian itu menunggu keberhasilan kalian, menunggu hasil keringat kalian itu untuk mereka. Itu aja. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Restu. Jadi motivasi utamanya tetap orang tua ya. Luar biasa. Lanjut ke Kak Faiz. Ya. Untuk adik-adik kelas di TN. Jadi untuk adik-adik di TN teruslah berlatih, belajar dengan sungguh-sungguh, lebih giat, lebih rajin. Walau sekarang masih di masa pandemi, tidak ada hambatan untuk meraih cita-cita, untuk membanggakan kedua orang tua. Jangan mudah berpuas diri, jangan mudah puas akan hasil yang kita capai sekarang, karena tidak tahu kedepannya bagaimana. Apakah kita masih bisa membanggakan kedua orang tua, atau mungkin orang tua mungkin udah nggak bisa melihat kita dalam keadaan sukses. Jadi gitu aja. Oke, terima kasih Kak Faiz. Jangan sia-siakan waktumu ya, intinya Kak Faiz ya. Siap. Baik, selanjutnya Kak Abel, silakan sampaikan pesan-pesan untuk adik-adik di Astahanas. Kalau untuk adik-adik semuanya, ingat gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Mulai sekarang harus punya rencana. Oh, saya mau kemana? Oh, saya mau ke sini. Harus dipersiapkan. Apa yang perlu disiapkan? Ingat, karena nanti ketika kalian berhasil, orang tua kalian juga akan bangga dengan kalian. Masa kalau misalnya orang tua kalian udah tua, masa kalian bergantung sama orang tua? Kan enggak. Jadi ketika orang tua sudah tua, orang tua yang bergantung pada kita. Baik. Akan kesuksesan kita. Mungkin itu aja. Oke, luar biasa sekali. Untuk keempat siswa SMA semi militer, oke, paling hebat di Indonesia. Oke, baik. Intinya penonton Nusantara Belajar di Rumah, mungkin bagi adik-adik dari SMA Taruna Nusantara, Astahanas dan Kedai Nusantara, silahkan kalian itu manfaatkan waktunya yang maksimal gitu. Karena pada dasarnya kita manusia itu cuma hidup sebentar ya. Makanya kita harus jangan sampai lelah, jangan sampai menyerah dengan apa yang ingin kita capai. Baik, mungkin itu saja sedikit diskusi kita dan obrolan kita di channel Nusantara Belajar. Di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya mungkin kalian akan ketemu ke saya lagi atau ketemu sama Kak Damar. Tapi jangan lupa subscribe dan follow medsosnya Nusantara Belajar. Nah, oke, terima kasih Kak Restu, Kak Faiz, kemudian Kak Abel dan Kak Agra yang tadi sudah diundang sambil olahraga di sini. Setelah olahraga di sini kita undang. Baik, sekali lagi bantu pekikan salam Nusantara Belajar untuk teman-teman di rumah. Salam Nusantara Belajar. Salam belajar. Oke, terima kasih semuanya.